kelas TIPA A dengan NIM 25311122046. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Motivasi Pendidikan dalam Al-Quran yang mengkaji 4 ayat penting, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 50, Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, dan Quran Surat Al-Insya ayat 39. Nah, pendidikan itu merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan memperoleh pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu, akal, dan proses belajar. Di era modern saat ini, perkembangan teknologi membuat informasi sangat mudah diperoleh. Namun, banyaknya informasi tidak selalu membuat manusia semakin bijaksana. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang dapat mengarahkan manusia dalam menggunakan ilmu secara benar. Dalam hal ini, Al-Quran memberikan motivasi dan prinsip pendidikan yang sangat relevan untuk diterapkan sepanjang zaman. Yang pertama itu adalah Quran Surat Al-An'am ayat 50 yang mana bunyinya, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Dalam ayat ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengatakan bahwa beliau tidak memiliki pendaharaan Allah, tidak mengetahui perkata gaib, dan tidak mengaku sebagai malaikat. Beliau hanya mengikuti wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Tabari, ayat ini menegaskan bahwa Nabi hanyalah seorang Rasul yang menyampaikan wahyu dan tidak mengetahui hal-hal gaib kecuali yang diberitahukan Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang mengikuti wahyu diibaratkan sebagai orang yang dapat melihat, sedangkan orang yang menolak petunjuk Allah diibaratkan sebagai orang yang buta. Al-Qurtubi menambahkan bahwa ayat ini mengajarkan kejujuran ilmiah, yaitu tidak mengaku mengetahui sesuatu yang sebenarnya tidak diketahui, sedangkan Al-Maraki menjelaskan bahwa ilmu yang benar harus berlandaskan petunjuk Allah agar tidak menjerumuskan manusia kepada kesombongan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini adalah pentingnya kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Seseorang pendidik maupun peserta didik harus menyadari bahwa pengetahuan manusia memiliki batas, sehingga selalu terbuka untuk belajar dan mencari kebenaran. Kedua, yaitu surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitu ana al-laili sajidaw wa qa'iman yahdarul akhirati wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadakkarul ulul albab. Ayat ini memuat pertanyaan yang sangat terkenal, yaitu apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, menurut Al-Tabari, pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa orang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud bukan hanya pengetahuan biasa, tetapi ilmu yang mendorong seseorang untuk semakin dekat kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Al-Qurtubi menjelaskan bahwa yang dimaksud ulul albab adalah orang-orang yang menggunakan akalnya secara optimal untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sedangkan Al-Maraki menegaskan bahwa ilmu sejati adalah ilmu yang menghasilkan ketakwaan dan amal soleh. Ayat ini menjadi motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar. Islam mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta atau kedudukannya, tetapi juga dari ilmu yang dimiliki dan bagaimana ilmu tersebut diamalkan dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini menjelaskan tentang adab dalam majelis ilmu dan janji Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah,
Menurut Al-Tabari, Allah memberikan penghormatan yang besar kepada orang yang beriman dan berilmu dengan meninggikan derajat mereka. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diamalkan sehingga memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Al-Qurtubi lebih menekankan aspek adab dalam majelis ilmu, seperti memberikan tempat kepada orang lain, menghormati sesama, dan tidak bersikap egois. Selain itu, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena mampu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dari ayat ini kita belajar bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang kecerdasan, tetapi juga tentang etika dan sikap dalam proses belajar. Sebelum berbicara mengenai keutamaan ilmu, Allah terlebih dahulu mengajarkan adab. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu dan akhlak harus berjalan beriringan. Yang keempat yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 39 yang mana bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika mimma aha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fil jahannama maluman madhura. Ayat ini menjelaskan bahwa berbagai ajaran moral yang telah disebutkan sebelumnya merupakan bagian dari hikmah yang diwahyukan kepada Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut Al-Tabari, hikmah dalam ayat ini mencakup seluruh ajaran moral seperti tauhid, berbakti kepada orang tua, kejujuran dan keadilan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa hikmah adalah pengetahuan yang benar, yang menghasilkan keyakinan dan amal yang benar. Al-Qurtubi menyebut ayat ini sebagai penutup dari rangkaian ajaran moral yang menjadi pedoman hidup manusia. Sedangkan Al-Maranki menjelaskan bahwa hikmah merupakan perpaduan antara ilmu yang benar, amal soleh, dan akhlak yang mulia. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam bukan hanya menghasilkan manusia yang pintar, tetapi juga manusia yang bijaksana serta mampu menggunakan ilmunya untuk kebaikan. Relevansi dengan pendidikan modern yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam keempat ayat ini memiliki kesesuaian dengan berbagai teori pendidikan modern. Dalam taksonomi Bloom terdapat aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga aspek tersebut juga tercermin dalam ayat-ayat yang telah dibahas. Selain itu, teori Vygotsky tentang pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran sejalan dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang menekankan etika dalam majelis ilmu. Nilai-nilai tersebut juga relevan dengan kurikulum merdeka yang menekankan pembentukan peserta didik yang beriman, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan mampu bekerja sama. Dengan demikian, ajaran Al-Quran tetap relevan untuk menjawab tantangan pendidik di era modern. Setelah mempelajari keempat ayat tersebut, kita dapat melihat bahwa Al-Quran memberikan motivasi yang sangat kuat untuk menuntut ilmu. Namun, motivasi tersebut tidak berhenti pada proses belajar saja, melainkan juga pada bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar dan mahasiswa, kita seringkali belajar hanya untuk mendapatkan nilai yang baik atau menyelesaikan tugas. Padahal, Al-Quran mengajarkan bahwa tujuan ilmu lebih luas daripada itu, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki akhlak, dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai tersebut dapat diterapkan dengan cara menghormati guru, menghargai pendapat teman saat diskusi, bersikap jujur dalam mengerjakan tugas, serta terus meningkatkan kemampuan diri melalui belajar yang berkelanjutan. Selain itu, di era digital saat ini, kita juga dituntut untuk mampu menyaring informasi dengan baik. Tidak semua informasi yang beredar dapat dijadikan sumber pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, sikap kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menggunakan ilmu menjadi sangat penting. Melalui pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Quran, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, akhlak yang baik, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keempat ayat tersebut membentuk konsep pendidikan Islam yang utuh dan saling melengkapi. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 50 mengajarkan bahwa sumber ilmu tertinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia harus rendah hati dalam mencari ilmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 9 memberikan motivasi agar manusia terus belajar dan meningkatkan kualitas dirinya melalui ilmu.
Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, serta mengajarkan pentingnya adab dalam majelis ilmu. Sedangkan Quran Surat Al-Isra ayat 39 menegaskan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah terciptanya manusia yang memiliki hikmah, yaitu manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter, spiritualitas, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.